Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Iskandar SPD. Saya akan memberikan materi tentang sistem reproduksi manusia. Materi ini ada di kelas 9 SMP. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia, baik dari organ-organnya maupun dari fungsi organ-organ reproduksi pada manusia. Baiklah, akan saya jelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang kedua adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Yang ketiga adalah menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Dan yang keempat adalah menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Kemudian kompetensi dasar yang dicapai pada materi ini adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat walafiat dan terus semangat belajar ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Materi ini sangat menarik karena kita akan tahu bagaimana manusia itu berkembang biak. Nah, apakah yang dimaksud dengan reproduksi anak-anak semuanya? Reproduksi itu adalah sebuah sistem di mana semua makhluk hidup bisa memperbanyak keturunannya. Jadi manusia, hewan itu bisa melakukan reproduksi. Nah, reproduksi ini ada dua macam, yaitu reproduksi secara vegetatif dan kedua reproduksi secara generatif. Apa artinya dari kedua macam reproduksi itu? Yang pertama, yang reproduksi vegetatif adalah cara berkembang biak makhluk hidup dengan cara tidak kawin atau tanpa peleburan sel kelamin. Sedangkan yang generatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara kawin atau melalui peleburan sel kelamin. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu organ reproduksi pada wanita. Pada wanita, organ reproduksi yang penting ada 4, yaitu ada yang pertama adalah vagina, yang kedua adalah rahim atau uterus, yang ketiga adalah tuba fallopi atau saluran telur, yang keempat adalah ovarium atau tempat produksi sel telur. Oke, sekarang kita lihat gambar organ reproduksi pada wanita. Silakan bisa kalian perhatikan gambarnya. Pada wanita, organ reproduksi ini dari luar kita mulai dari vagina. Vagina adalah alat pada organ wanita yang digunakan yang pertama untuk melakukan kopulasi atau kawin atau tempat masuknya sperma. Kemudian yang kedua, vagina berfungsi juga untuk tempat jalannya persalinan, tempat bayi keluar dari dalam kandungan atau rahim. Kemudian yang kedua adalah rahim atau uterus. Ini berfungsi untuk tempat perkembangan janin dari usia 0 bulan sampai 9 bulan 10 hari. Setelah kita dulu di dalam rahim ibu kita ya berkembang sampai sempurna siap lahir. Kemudian yang ketiga adalah tuba fallopi atau saluran telur. Nah, ini fungsinya sebagai tempat telur itu keluar dari ovarium. Kemudian juga sebagai tempat bertemunya antara sperma dengan ovum tadi. Terjadilah pembuahan di tuba fallopi. Kemudian yang keempat adalah ovarium. Ovarium adalah organ yang berfungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum. Ada 2 di kanan dan di kiri. Jadi perempuan punya 2 ovarium. Baik, sekarang kita jelaskan yang kedua, alat reproduksi pada pria. Pada pria, alat reproduksi ini bagiannya ada 2 macam. Yang pertama ada alat reproduksi luar
Yang kedua adalah reproduksi dalam. Yang ada di reproduksi luar pada pria itu ada, yang pertama adalah penis, yang kedua adalah testis, yang ketiga adalah skrotum. Kemudian pada organ reproduksi dalam pada pria ini berupa saluran sperma. Yang kedua ada kelenjar sperma. Baik, saya jelaskan tentang fungsi pada organ reproduksi pria. Yang pertama testis. Testis ini berfungsi sebagai tempat di mana sel sperma diproduksi. Kemudian skrotum ini artinya tempat di mana dia sebagai pembungkus testis. Jadi untuk pengaman dari testis. Kemudian penis adalah alat yang digunakan sebagai alat kopulasi atau alat untuk memasukkan sperma ke dalam vagina. Untuk saluran sperma pada pria itu bermula dari testis tempat dia diproduksi, kemudian akan mengalir ke vas deferens, kemudian akan mengalir ke epididymis, saluran yang berkelok-kelok, kemudian dia akan dikeluarkan melalui saluran yang namanya uretra. Uretra ini adalah saluran yang berfungsi dua. Yang pertama untuk saluran sperma, yang kedua berfungsi untuk saluran urin atau saluran kencing. Sedangkan saluran pada pria itu ada kelenjar-kelenjarnya. Yang pertama ada kelenjar prostat, yang kedua ada kelenjar Schreiber, yang ketiga adalah vesicula seminalis yang berfungsi untuk memberikan semen atau cairan sperma pada manusia. Ketika manusia sudah dewasa, maka spermanya itu bisa membuahi ovum pada wanita yang sudah dewasa. Sperma itu jumlahnya sangat banyak, tapi hanya satu sperma saja yang bisa membuahi ovum. Hasil pembuahannya namanya adalah zigot. Nah, zigot ini akan berkembang dalam rahim manusia, dalam rahim perempuan selama 9 bulan 10 hari kurang lebihnya. Disitulah nanti akan tumbuh janin, kemudian lahirlah bayi yang sempurna. Nah, inilah pelajaran yang menarik buat kita sebagai manusia. Kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting, di mana kita tahu dari mana asal usul kita, dan kita tahu bahwasanya inilah hasil ciptaan Allah, seperti pencipta yang luar biasa, seperti yang dikatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami menciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik dari seluruh makhluk hidupnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi semuanya, dan tetap semangat belajar, semoga kita semuanya mendapatkan hasil terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.